Jakarta menjadi tempat bertumpu pada pengharapan. Lebih dari sekedar angan bagi sebagian orang, Jakarta merupakan kota impian untuk mengukir cita-cita dengan berbagai pengalaman hidup yang ditawarkan. Inilah hiruk-pikuk Jakarta dengan segala kepadatannya. Jadi potret metropolitan dengan keseharian yang seolah tertuju pada pengakuan. Tapi pernahkah mereka memikirkan semakin terkikisnya ketersediaan lahan? Ikuti penelusuran saya kali ini di ibu kota. Selamat datang di Indonesiaku. Perkembangan populasi masyarakat di ibu kota terus meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, hingga awal 2024, jumlah penduduk yang tinggal di kota metropolitan ini mencapai lebih dari 10.600 jiwa. Bicara soal kehidupan, Jakarta memberi banyak ruang bagi mereka yang menggantungkan peraduannya. Namun, apakah jumlah populasi masyarakat selaras dengan ketersediaan lahan? Lantas bagaimana jika berbicara tentang rumah masa depan? Tempat pemakaman umum menjadi fasilitas publik yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini bisa dikatakan Jakarta mengalami krisis lahan makam sebab jumlah kebutuhan yang tinggi namun tak sepadan dengan ketersediaan. Di ibu kota bukan hal lazim rasanya ketika mendengar terdapat lahan makam yang ditumpuk. Hal ini terjadi karena kapasitas TPU yang rata-rata sudah terisi penuh, mencetak lahan makam baru seolah menjadi barang langka di Jakarta. Kami bertemu para petugas penyedia jasa lain perorangan atau PJLP dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Mereka tengah sibuk menggali lahan makam untuk menyambut jenazah yang hendak ditumpuk. Di Jakarta, kalau misalkan rata-rata di TPU-nya itu sudah tumpang tindih ya? Betul sekali. Oke, kalau yang sekarang nih lagi digali, ini udah tumpang berapa? 3 sama yang baru mau dimakamin. Oh, yang baru mau dimakamin 3. Berarti di bawah sini sudah ada 2 ya? Betul sekali. Biasanya kalau sudah ada jenazah di bawahnya ya, untuk menggali itu kedalaman berapa? 1,20 meter, kadang 1,30 meter, tergantung jenazahnya yang mau digali juga lubangnya. Misalkan satu lubang itu udah 2 makam atau 3 makam, itu paling nggak nyampe 1,20 meter, paling 1 meter gitu. Sudah ketemu jenazah yang lamanya di bawah, nah, kami rapikan lubangnya yang di bawah. Baru nanti yang keduanya buat yang baru mau dimakamin, yang ditaruh di lubang. Lahan makam tumpang tindih bukan tanpa syarat, melainkan dengan prosedur yang berlaku, yakni persetujuan para ahli waris dan petak makam yang hendak ditumpuk minimal sudah melampaui 3 tahun. Berada di pusat kota, TPU Karet Bifak yang dikhususkan bagi pemakaman muslim ini memiliki luas tanah berkisar 17 hektar. Dengan ukuran lahan sebesar itu, di sini sudah tak ada lagi petak makam baru yang bisa dibuat. Jasa tumpang yang telah disemayamkan di TPU Karet Bifak tak hanya 1 atau 2 tumpuk. Di sini kita bisa melihat sebuah batu nisan terukir 6 tumpuk nama yang menghuni 1 petak makam. Dinamika penumpukan lahan makam rupanya menuai problem yang dialami sejumlah warga Jakarta. Hal ini menjadi pengalaman pribadi bagi Dewi Maisalina, warga Jakarta Barat yang telah menguburkan jasad suaminya dengan menumpuk lahan makam. Semasa hidup, almarhum suami Dewi menjalankan mandat sebagai ketua RW di lingkungan rumahnya. Usai berpulangnya sang suami, Dewi melanjutkan tugas tersebut. RW 1 di Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdiri dari 10 RT. Di pemukiman padat ini terdapat sekitar 150 kakak warga asli Jakarta.
Kini, Dewi mengurus hal bersifat administratif di lingkungan tempat tinggalnya, termasuk soal pemakaman jika ada warga yang meninggal dunia. Di mana-mana itu sekarang udah nggak ada penggalian yang baru, jadi kita repot di situ. Jadi kita itu susah untuk mencari pemakaman lah istilahnya, kecuali ada ahli waris yang di situ baru kita bisa. Akhirnya warga saya itu sampai 1 malam belum bisa dikubur, sampai besoknya baru kita dapat. Rata-rata berapa sih Bu kalau di Jakarta nih untuk biaya pemakaman? Kalau misalnya udah ada ahli waris di situ, ya cuman tukang galinya yang bayar, kita yang bayar penggalinya. Kalau yang baru tuh kayaknya hampir ya ada dah nilai uangnya gitu. Kisaran berapa kalau boleh tahu kira-kira? Kisaran ya 2 juta, 2,5 juta. Yang baru itu susah sekarang, nggak bakalan ada kecuali kalau kita dibawa ke Rorotan. Kalau seandainya yang di DKI itu, ya kita mengharapkan Pemprov buka tanah yang ini lagi lebih luas lagi gitu ya untuk pemakanan warga Jakarta gitu. Kan ada yang sampai 5, 6 ditumpuk. Krisis petak makam baru telah dirasa mendesak bagi warga Jakarta sejak 6 hingga 7 tahun ke belakang. Miris, di tengah urgensi yang tinggi, muncul sejumlah oknum yang memanfaatkannya. Isu lahan makam fiktif sempat ramai pada 2017 silam. Hal tersebut telah diusut dan kini terus dilakukan pengawasan ketat. Jika masih menemui praktik mafia lahan makam fiktif, warga Jakarta bisa melapor ke saluran pengaduan resmi milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI Jakarta. Meski begitu, semakin bertambahnya tahun, ketersediaan akan lahan makam semakin terkikis. Kini bukan lagi soal praktek jual beli petak makam yang dilakukan oknum tertentu, melainkan memang ketersediaan lahan makam di TPU yang tersisa amat terbatas. Tempat pemakaman umum dengan luas tanah terbesar di Jakarta, yakni 72 hektar di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, bahkan sudah terisi penuh. Sementara sejumlah titik TPU lainnya dioptimalkan untuk pembukaan lahan makam baru seperti di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Di Jakarta ternyata masih ada lahan petak makam yang tidak tumpang tindih, tapi ini berada di TPU yang dulunya dibangun karena era pandemi COVID-19, artinya jenazah yang dimakamkan itu jenazah yang terpapar COVID-19. Tapi sekarang sudah digunakan layaknya TPU. Dan di satu area ini, di sebelah saya, ada area yang disebut dengan pemakaman jenazah OT atau yang tidak dikenali keluarganya, sehingga mereka di nisannya tidak ada tanggal lahir, hanya tertera hari wafatnya mereka saja. Lahan pemakaman umum berkisar 28 hektar di Rorotan, Jakarta Utara, kini masih memiliki ketersediaan sekitar 20% dari keseluruhan luas tanah yang ada. Minimnya lahan pemakaman di Jakarta seolah menjadi problematika yang dihadapi bersama. Pasca Idul Fitri 2024, Dinas Dukcapil DKI Jakarta memperkirakan terdapat 15 hingga 20 ribu pendatang ke ibu kota. Di tengah pertambahan populasi penduduk, lahan yang tersedia pun semakin menipis. Di tengah maraknya fenomena krisis lahan makam Jakarta, rupanya sebagian warga memang memilih untuk menyemayamkan jasad keluarga secara ditumpuk. Faktor tidak ingin jauh-jauh ketika menyekar menjadi alasan utama seperti di keluarga Bobby. Kakek berusia 77 tahun yang merupakan warga Jakarta Selatan ini rutin datang ke makam orang tuanya untuk sekedar sembahyang dan melakukan perawatan makam. Nah itu kalau yang seperti ini ditumpang ya atau tumpuk gitu jenazahnya, itu memang atas keinginan keluarga atau kondisi saat itu? Karena waktu itu dikasih yang agak jauh gitu, waduh nggak bisa jauh gitu. Yang maunya deket sini, tumpuk ya. Ini berarti terakhir almarhumah ibu ya yang di tahun 2016 ya.
Nah, saat itu di tahun 2016 untuk mencari lahan petak makam tuh seperti apa sih, Pak? Masih mudah ya. Saat ini, Jakarta memiliki jumlah tempat pemakaman umum di 83 titik lokasi. Hingga hari ini, Jakarta masih alami kesulitan untuk penyediaan jasa lahan makam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan langkah berbenah tanah makam di ibu kota. Kebutuhan tanah makam yang semakin mendesak membuat sejumlah pihak melakukan langkah antisipasi meski harus dilakoni secara sembunyi-sembunyi. HA, warga asal Jakarta Selatan ini telah membeli lahan petak makam kepada oknum tak dikenal guna mempersiapkan masa mendatang. Dirinya mengakui makam itu diperuntukkan bagi orang tuanya. Sebetulnya dulu gimana sih kok bisa punya lahan petak makam tapi orang tua masih ada ya? Gimana tuh, Mas? Kronologinya waktu kakek meninggal dunia tahun 2018, aku tuh kesusahan cari tempat makam. Aku ngunjungin Kober di daerah Cawang, kemudian juga ada di Pondok Kelapa, sama di Mampang. Lalu di tempat terakhir itu, aku tuh ditawarin salah satu orang lah, aku nggak bisa sebut. Dia bilang bahwa biar nggak seperti itu lagi, nggak kejadian kayak gini, daripada capek-capek keluarga, mendingan mau nggak solusi dari saya. Ini ada lahan, di mana itu bentukannya udah ada nisannya, udah dikeramikin rapih gitu, ada namanya lah di nisan. Tapi katanya dia sebenarnya ini nggak ada jasadnya. Mereka pun memberikan alasan kan sekarang susah gitu ya cari tempat tanah makam di Jakarta. Dan akhirnya aku tanya-tanya, ternyata mereka menawarkan harga sekitar 15 juta rupiah gitu ya. Bisa nggak dipastikan gitu, maksudnya tahu-tahu nanti pas mau makamin di situ diisi orang gitu, dia jual juga ke orang lain, kan bisa aja terjadi gitu kan? Nah, mereka tuh kasih kepastian gitu, Mbak. Karena ada beberapa orang yang datang ke aku juga, jadi ibaratnya kayak testimoni lah bahwa mereka tuh udah ngelakuin ini juga gitu. Jadi aku percaya juga bahwa ada berkas-berkasnya, cuman aku nggak bisa tunjukin lah. Karena aku juga takut, karena itu kan sudah aku beli itu. Polemik krisis lahan makam menimbulkan rasa khawatir di sejumlah kalangan masyarakat. Mereka kemudian menghalalkan segala cara walau harus membayar nilai tinggi tanpa memikirkan konsekuensi akan dalih oknum yang meraup keuntungan sendiri. Hal seperti ini butuh pengawasan ketat dari Pemprov DKI Jakarta. Praktik jual beli lahan makam fiktif di TPU milik pemerintah seolah sulit terhapuskan. Pada perkara lain, masyarakat luar Jakarta yang mendapati keluarganya wafat di wilayah ibu kota justru memiliki akses untuk menyemayamkan jasad di TPU milik Pemprov DKI. Meski hal tersebut sah secara aturan, namun tetap tak luput dari oknum yang lagi-lagi memanfaatkan keadaan. Dulu waktu almarhum Bapak ya, saat meninggal dunianya, hari meninggalnya itu di rumah sakit, bagaimana, terus pengalamannya Mas sendiri seperti apa sih saat mencarikan makam buat orang tua? Orang tua saya sakit tuh, jadi kayak tumor gitu kan, yang harus dirawat kurang lebih sebulan ya Mbak. Dirawat sebulan, terus juga akhirnya divonis meninggal dunia. Dan kita keluarga itu kan pengennya nyari yang di Jakarta aja nih. Karena kan kebetulan juga, saya kan kebetulan domisili Bekasi ya Mbak, tapi kan keluarga kebanyakan di Jakarta. Jadi emang keluarga ini memutuskan di Jakarta aja. Tapi memang mengalami kesulitan ya Mbak, terbentur ada yang mempermasalahkan kami dari domisili di luar Jakarta kan. Terus juga ada yang bilang, bisa cuman ada something nih, jadi ada biaya apa gitu-gitulah. Jadi memang, dan sebagian kita juga ditolak juga di ada beberapa TPU di Jakarta juga, karena sudah penuh. Tapi ya udahlah. Padahal kan saya juga tahu gitu, padahal kan memang dapat info juga kan, kalau memang di luar domisili Jakarta bisa dimakamkan dan itu secara gratis diperbolehkan ya, tapi asal meninggalnya posisi di Jakarta. Sangat merasakan kesulitan ya, kita udah berduka, tapi kita juga dipersulitan dengan situasi yang ada di lapangan gitu, maksudnya mencari TPU-TPU di Jakarta. Tapi emang notabene kami juga udah dapat sih Mbak dari salah satu Jakarta, dan ya alhamdulillah kita udah bisa nguburin makamin orang tua di Jakarta.
Saat ini kan kebutuhan lahan makam kita tahu mungkin juga sejak lama itu kebutuhannya tinggi, tapi terbatas akan ketersediaan. Nah, itu bagaimana strategi pengelolaan lahan makam di Jakarta, Pak? Tentunya Dinas Pemakaman itu memang setiap tahun kalau bisa menambah area pemakaman. Dan saat ini dari kebutuhan 600.000 meter persegi itu baru terpenuhi 392.000. Jadi idealnya adalah 600, jadi masih kurang 200.000 sekian. Nah, itu tentunya Pemda DKI bertahap bisa membeli lahan-lahan di sekitar wilayah Jakarta yang tentunya bisa melebarkan atau tempat lain. Nah, sebenarnya tanah pemakaman itu banyak kan, tempatnya tersebar, tetapi biasanya masyarakat inginnya tempat yang memang diinginkan, karet bifak, pondok kelapa. Ya, atau mungkin yang terdekat dari tempat tinggal gitu ya Pak ya. Bahkan aksesnya gampang gitu, seperti itu. Nah, ini yang perlu juga diberitahu bahwa selain titik-titik tadi juga ada juga area-area pemakaman yang memang sudah disiapkan oleh Pemda DKI. Artinya ada rencana mungkin Pak untuk membeli lahan atau tanah di yang tadi Bapak sebutkan di luar Jakarta yang dikhususkan untuk warga Jakarta gitu Pak? Kalau di luar Jakarta saya rasa tidak mungkin ya. Jakarta membeli lahan untuk pemakaman pasti di Jakarta. Mungkin ada pengembangannya seperti di Jakarta Timur, TPU Cipayung, Rawatrate, Bampu Apus itu mungkin bisa dilebarkan, luasnya ditambah. Nah, seperti di Pondok Kelapa kalau bisa luasnya ditambah. Tentunya jika itu memungkinkan.